Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, mensyukuri anugerah Tuhan kepada kita. Kita diberikan waktu untuk beribadah. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Kita akan melihat dari Wahyu pasal 3, ada rangkaian firman Tuhan kepada beberapa jemaat sejak Wahyu pasal 2. Untuk jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia sampai Laodikia. Kita akan melihat firman Tuhan untuk jemaat di Sardis. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Puji Tuhan. Kita baca ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 3 ayat 1, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang cukup keras, dan kalau kita melihat ditujukan kepada siapa, itu ditujukan kepada malaikat jemaat. Ditujukan kepada metafora, kata metafora malaikat jemaat ini merujuk kepada gembala atau penatua yang memimpin jemaat. Saudara, bayangkan seorang gembala jemaat, seorang pemimpin jemaat, terima firman Tuhan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, pekerjaan jemaat. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Betul-betul satu perasaan yang, berarti beta ini selama ini ada kerja, ada melayani percuma, karena walaupun kelihatan hidup, dikatakan hidup, mati ternyata di pemandangan Tuhan. Sebelum saya lanjut kepada pemaknaan lebih dan ayat-ayat selanjutnya, saya menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan hidup. Di dalam bahasa asli digunakan kata zao. Zao ini mewakili hidup yang terlihat. Hidup yang bisa dideskripsikan, bisa dijelaskan. Hidup yang kalau kita lihat kita akan akui bahwa dia hidup. Dan tandanya yang paling utama adalah dia bisa merasa, dia bisa bekerja, dia bisa berdaya. Ya, orang mati saudara, mau apapun kita omong di samping dia, kita mau teriak mau apa ya, dia kalau apalagi yang suka selipat tangan begini dia akan tetap manis-manis.
agak-agak senyum juga dia akan tetap begitu. Kalau mau maki juga dia begitu. Kecuali mungkin ketong kasih lewat uang 10 juta dia bisa sonde. Kalau itu terjadi ketong yang terbongkar lari saudara. Namanya orang sudah mati maka tidak ada daya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita klasifikasikan sebagai oh dia bisa, dia mampu karena mati. Tapi yang dikatakan hidup, orang tersebut memiliki ciri-ciri, memiliki klasifikasi bahwa dia bisa berdaya. Ada gerakan di situ, bisa jalan, bisa bekerja, bisa bicara dan seterusnya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya di dalam Kristus, saya mau dari kata ini dulu. Sebagai orang percaya di dalam Kristus, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diberdayakan oleh Tuhan. Terus ada amin. Amin mas kurang. Amin. Kita ini dipindahkan dari keadaan mati secara rohani. Orang-orang yang didaftar tunggu binasa karena dosa. Dan firman Tuhan bilang upah dosa ialah maut. Tidak ada pengharapan. Terpuruk. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mati secara rohani. Lalu oleh Kristus kita diberikan hidup. Memang bukan zao tapi zoe. Hidup yang kekal. Hidup yang penuh. Lalu orang-orang yang menerima hidup ini kemudian dia berdaya, berjalan, bekerja, beraktivitas, zao, terlihat, hidup dia. Jadi hari Rabu kemarin saya kasih PA dan saya bilang bahwa kekuatan Allah, kuasa Allah sebenarnya jangan dimaknai seperti perdukunan. Kita lagi banyak masalah, kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan tolong, tiba-tiba masalah selesai, masalah hilang. Bukan begitu cara pandangnya. Kita ada sakit, kita ada butuh uang, Tuhan tolong tiba-tiba sembuh, lalu tiba-tiba uang jatuh dari langit. Jangan dipandang seperti itu. Itu perdukunan Bapak Ibu. Yang sebenarnya kuasa Allah itu adalah dia datang kepada saya dan saudara memberdayakan kita. Membuat kita mampu. Sehingga ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketemu dengan Tuhan, Tuhan berikan kita daya itu, Tuhan berikan kita hidup itu, lalu kita berdiri, kita bangun, lalu kita hadapi masalah itu, dan masalah itu selesai, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena hidup, karena kuasa Allah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Dan hari Rabu saya sudah bilang, misalnya kita ada masalah rumah tangga begitu. Kita berdoa, Tuhan tolong, kita rumah tangga soalnya ada bahagianya ini. Ketong berantem terus, ketong bakalai terus, Tuhan tolong. Lalu setelah kita berdoa, kita duduk tunggu. Kapan bepu istri pun cerewet habis. Kapan bepu laki pun marah-marah selesai. Duduk tunggu terus, tidak akan terjadi apa-apa. Selesai berdoa, terima kekuatan Allah, hiduplah, lalu mulai melangkah dalam nama Yesus. Misalnya, saya mulai dengan, supaya bepung suami bertobat, saya mulai dengan senyum. Gitu toh. Supaya bepung istri selesai dia pun cerewet, saya mulai dengan sabar. Saudara, di marah-marah tetap senyum itu butuh kekuatan Allah. Katakan amin. Coba bilang kiri kanan butuh kekuatan Allah. Kalau dia sambil omong sambil senyum ada kekuatan Allah di depan hidup. Kalau dia masih murung-murung berarti belum ada. Bersabar di tengah pergumulan itu butuh kekuatan Allah. Itulah hidup. Dan saya mau katakan, engkau dan saya dan saudara, terima kekuatan Allah ketika ada di dalam Tuhan, itu lengkap. Semua yang kita butuhkan, kekuatan yang kita perlukan, disediakan oleh kasih karunia-Nya yang luar biasa. Mau dalam duka cita, dalam kesedihan, dalam kebangkrutan, dalam hal apapun. Sehingga dengan kekuatan Allah, kita bisa menghadapi semua tantangan. Katakan amin. Yang yakin bisa menghadapi kekuatan, bisa menghadapi semua masalah, boleh lambaikan tangan. Yang mau berkemenangan lambaikan tangan, puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah ketika kita kelihatan hidup,
Zaonya ada aktivitas, pergi gereja, jadi orang Kristen, punya rumah tangga. Tetapi di pemandangan Tuhan ternyata mati. Dan kata mati dalam bahasa asli ditulis nekros. Nekros ini artinya mayat. Lah, kok bisa? Berarti orang-orang Sardis hidup dalam kemunafikan. Dari luar terlihat hidup, sebenarnya menyimpan kematian di dalam. Saya pernah bikin khotbah dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, ini judulnya Zombie. Tahu zombie saudara? Pernah nonton film zombie? Dracula dong. Bukan Dracula, zombie. Zombie itu adegan filmnya begini. Dia ada begini. Tiba-tiba dia. Muka memang cocok main film. Jadi zombie tapi dulu masih anak-anak nonton ini film-film dari Hong Kong kok dari mana. Pokoknya kalau itu zombie sudah dekat, ketong tahan napas. Pernah nonton itu film? Belum cari-cari. Dia tidak hidup, dia mati, dia mayat. Tapi karena mungkin ada syaitan di dalam, jadi cari-cari. Ada itu di salah satu adegan film, dia mau kerjain, dia pun kawan, zombie sudah datang. Dia ambil bambu, dia pun kawan di sebelah sini, baru dia tiup. Jadi itu zombie pikir, nah ini yang bernapas, dapat cekek. Tapi Kristen zombie ternyata ada. Dari luar terlihat hidup, tapi hancur di dalam, mati di dalam. Saya mau kasih ini satu kalimat, tidak berdaya di dalam. Masih pergi gereja, masih, kalau pergi gereja mah gaya, pilih baju yang paling bagus pergi gereja. Dari depan, saya mau kasih ciri-cirinya Kristen zombie. Pokoknya kalau lihat pelayanan dia depan. Ibadah ada, bukannya sonde, walaupun ada izin-izin sedikit, tapi pokoknya ibadah. Kalau orang tanya Kristen, Kristen. Tapi Kristen zombie itu ketong ajak duduk baru ketahuan. Begitu duduk dia begini, bukan. Begitu duduk dia begini. Bepu hidup nih. Itu zombie itu. Keson ada harapan. Masalah nih 1, 2, 3, 4, 5. Waktu kita ajak bicara tentang kasih karunia Tuhan. Oh ada sih dulu dia pernah hidup. Tapi sekarang tidak. Dia mulai dengan pengeluhan. Dia mulai dengan menggerutu. Saudara, kita mengeluh, kita dalam tekanan curhat, boleh. Tapi itu untuk kita doakan, untuk kita perjuangkan. Karena demikianlah dengan orang-orang hidup. Ada masalah untuk diselesaikan, katakan amin. Tetapi kalau tinggal di dalam persoalan, tak henti-hentinya mengeluh, tanpa ada sesuatu yang bisa dilakukan, bahkan tidak mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya, itu mati. Itu saya ambil contoh tadi, contoh jasmani, belum lagi contoh rohani di gereja. Mari kita menyembah Tuhan. Nah, ada yang memang di zombie-zombie ini ada juga yang mau angkat tangan. Ada juga yang cuma yang penting bepuro so angkat tangan. Tapi di gereja pokoknya manis-manis. Tapi begitu keluar gereja, segala macam tipu muslihat, tipu daya, segala macam dosa, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas, dia bikin. Sonde ada rasa. Lu sonde takut, lu sonde, memang so begini dunia. Kalau sonde main-main jahat begini, kata son untung. Apa itu? Mati. Karena mayat tidak merasa. Dia sonde rasa lah itu dosa. Dia sonde rasa itu pelanggaran. Dia sonde rasa bahwa itu salah. Sonde rasa mati. Dan ini banyak di Kupang, Manado, di banyak daerah Kristen.
Karena pergi ke ibadah, menjadi anggota gereja adalah satu keharusan budaya. Harus tormuka di ibadah. Jemaat Sardis mencontohkannya. Bapak Ibu, mari kita merenung bersama sampai di titik ini. Kita ada di mana? Haleluya. Haleluya. Boleh merenung bersama-sama saudara. Jangan sampai ketong ini zombie dari lama nih. Sondeto, mari kita tunduk kepala. Tunduk kepala dengan kerendahan hati. Tunduk kepala, tutup mata saudara. Mata jasmani yang kau tutup. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami. Selidikilah hidup kami. Sadarkan kalau ada gejala-gejala kematian di dalam diri kami. Kami ada di gereja. Tapi adakah kehidupan iman itu masih ada dalam diri? Atau sekedar dalam rutinitas beribadah? Ya Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu, pada pagi ini kami mau bangkit kembali. Kami mau sadar kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tapi pendeta sonde mati full nih. Hanya mati setia sedikit. Hanya mati sukacita sedikit. Ada dokter-dokter di sini. Nekrosis itu kan bukan juga cuma berarti kita mati full. Ada juga jaringan mati. Ada juga kulit mati. Ada juga kaki yang mati. Nah, kita harus hidup secara utuh. Katakan amin. Saudara mau bangkit kembali? Haleluya. Sebelum kita mau bangkit, karena ayat 2 bilang bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kita cari dulu penyebab kenapa orang bisa mati di pemandangan Tuhan. Itu saya temukan di ayat 4. Saya temukan di ayat 4. Sama-sama kita baca ayat 4 ya. Wahyu 3 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Di Sardis ada beberapa orang yang tetap hidup. Ada satu golongan kelompok orang yang tidak mengalami nekros seperti di ayat 1. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti yang zombie tadi, yang mati tadi adalah mereka yang mencemarkan pakaiannya. Pakaian di sini merujuk pada kehidupan, kepada cara hidup. Ketika kita dibangkitkan Tuhan dari dosa kepada hidup yang kekal, Tuhan berikan kita hidup yang baru. Oh, Paulus mengulang-ulang istilah ini, jadilah manusia baru. Bukan dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh roh. Menjadi orang yang memiliki hidup baru, lahir baru. Tapi dalam perjalanan hidup ada kecemaran. Dalam bahasa asli ditulis moluno. Moluno ini berarti polusi. Polusi adalah sesuatu yang tidak harusnya ada, yang tidak seharusnya ada. Kita menghirup udara yang belum terpolusi adalah O2 dan berbagai macam zat lainnya yang bisa kita hirup. Tapi kemudian tercemar oleh knalpot motor, oleh bakar sampah. Tepung hidung ini paling sensitif, makanya di sekolah Alkitab Kalvari ada larangan tidak boleh bakar sampah apapun. Satu kali sudah saya bilang tidak boleh, tiba-tiba asap membumbung, beta pun jengkel. Mau panggil nih siswa-siswi ini harus dapat hukum. Mana? Dong su takut datang. Siapa yang bakar? Tetangga. Panggil dia. Ternyata tetangga. Kalau tetangga sudah bisa kena hukum di sekolah Alkitab. Masa dia timba air?
Tidak terbayangkan itu tetangga timba ayat. Karena menjengkelkan sekali mencium. Apa ini? Apa ini? Tapi saudara, sifat dari Moluno ini, dengar Bapak ini, sifat dari Moluno ini, polusinya, kontaminasinya, itu tidak harus masif begitu. Sungai kita sudah terpolusi, terkena minyak sehingga ikan-ikan mati. Ya, itu masif. Tapi Moluno itu kalau di baju ditulis di sini seperti stain. Apa stain? Noda. Dan bisa saja noda itu kecil. Betul toh? Ketong pernah kena noda di baju? Bisa saja noda itu kecil. Bisa saja Moluno yang datang ke kehidupan saya dan saudara, yang kemudian akan menyebabkan kematian kepada saya dan saudara, itu kecil. Saya pernah baca satu peribahasa, bukan robekan besar yang akan menenggelamkan kapal. Karena kalau dia sudah terrobek besar, dong sonde berlayar. Langsung ketahuan, stop dulu. Ini, ada lubang ini kapal, stop, dock dulu. Tapi lubang kecil. Apalagi zaman dulu ya, zaman masih perahu kayu, lubang kecil. Di mana air cuma mungkin menyisip pada ukuran 30 cm dengan lebar 5 cm. Kecil. Tapi ketika dia berlayar, pelan-pelan ini air masuk. Pelan, tapi pasti saudara, pelan. Dan biasanya seiring berjalannya waktu, karena kekuatan air, lubang yang kecil itu, celah yang kecil itu bisa jadi besar. Dan waktu dia jadi besar sudah di tengah laut, mau bikin apa coba? Itu kapten sudah bilang, nah ketong pasrah di sini. Saudara, yang bisa mematikan kehidupan rohani kita mungkin cuma kejengkelan kecil sekali. Yang kita pelihara terus. Cuma iri hati sapongsa. Kenapa? Ya memang beta sangat cocok deh itu ibu nah mau karmana le Bapak Pendeta. Kok hanya itu satu ibu saja. Di Katuan 2 memang sudah masuk. Tapi kalau dia ada pelan-pelan. Firman Tuhan bilang ada yang namanya akar pahit. Kalau bilang akar, apakah langsung besar? Sonde, kecil. Nah, ini kan cuma gaya hidup yang cuma mau maklum-maklum saring kawan-kawan. Beta sonde ikut dan dong pun cara berpikir sonde. Firman Tuhan bilang jangan duduk di kumpulan pencemooh. Sonde, hanya kan sonde enak lah kalau sonde gabung sedikit-sedikit. 1 minggu 1 kali saja. Ada satu orang yang saya kenal mabok. Kenapa mabok? Tuhan cuma ngerti ya. 1 tahun 1 kali ini pas Natal Tuhan cuma ngerti. Oh iya Tuhan po hari ulang tahun nah. Nanti dia bilang ada firman bilang janganlah kalian berpesta pora minum mabok kecuali Natal karena itu hari ulang tahun saya. Picari akan itu ayat. Tidak ada. Tapi kecil sekali. Kalau itu dipelihara lama kelamaan jadi besar dan mematikan Bapak Ibu Saudara. Aduh. Saya berhadapan dengan jemaat, banyak yang saya kenal di sini, kita bukan kriminal, kita bukan orang jahat. Saya juga menghadapkan firman ini kepada saya bukan kriminal, saya bukan orang jahat. Tapi kalau saya diam, merenung, mungkin saya akan menemukan celah kecil itu. Kalau saudara beri waktu dirimu untuk introspeksi, mungkin engkau akan menemukan celah kecil itu. Boleh tunduk kepala 1 kali lagi? Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Ada kecemaran yang mengancam kami ya Tuhan. Ada sesuatu yang harusnya tidak ada di hati kami, di kelakuan kami. Tapi dia ada. Kami memaklumi itu
Karena terlihat kecil dan sepele. Tapi ternyata berbahaya. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menyingkirkannya, untuk membereskannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita mau ada perubahan, haleluya. Kita mau ada perubahan. Dan ketika kita menyadari bahwa ada kecemaran yang mengancam, firman Tuhan berkata di ayat 2. Sama-sama kita baca ayat 2. Siap? Wahyu pasal 3 ayat 2. 1, 2, 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bangun, kuatkan yang masih tinggal. Jangan juga kita putus asa. Sudah besok mati, nah terus mati. Enggak, masih ada yang tersisa. Buktinya saya dan saudara masih ibadah. Berarti ada yang tersisa. Belum mati semua. Katakan amin. Bangun. Nanti saya jelaskan kenapa pemilihan katanya begini. Ayat 3 dulu kita baca. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini 2 ayat ini ada latar belakang. Kita cerita ya. Kota Sardis ini dari zaman dulu adalah kota yang kuat dan kaya. Dekat dengan satu sungai besar dan sungai itu adalah tambang emas yang sangat, deposit emasnya itu sangat banyak. Ada cerita dulu, ada seorang raja namanya Raja Midas dalam, pernah dengar Raja Midas? Dalam cerita-cerita Yunani, dongeng-dongeng Yunani kuno, Raja Midas ini diberikan anugerah oleh dewa, apapun yang dia pegang jadi emas. Nah dia pernah datang di itu sungai, lalu dia pegang-pegang, akhirnya itu sungai banyak emas. Jadi kota itu cuma legenda. Ada yang melihat begini, oh puji Tuhan. Sonde, itu cuma omong kosong, cerita zaman Yunani begitu. Untuk menjelaskan kenapa ini sungai ini banyak emas. Jadi kota Sardis itu kota yang kaya. Bentengnya luar biasa, di dalamnya itu penduduk makmur. Nah karena kaya dari dulu, ada kekurangan orang yang sudah berkecukupan. Adalah mereka, orang Sardis cenderung kurang waspada. Belum mau waspada apa? Kodong ada kaya. Sehingga sejarah mencatat kota yang hebat ini pernah 2 kali ditaklukkan oleh pertama bangsa Persia. Yang kedua bangsa Yunani. Dan cara 2 bangsa ini menaklukkan Sardis adalah dengan cara yang menurut strategi militer itu tidak masuk hitungan serbuan ke apa ke sonde. Hanya karena orang-orang Sardis terlalu santai. Tidak berjaga-jaga. Mungkin beta cuma berimajinasi. Mungkin raja bilang, jaga pintu kota. Siap raja. Santai sah, kok ketong hebat. Tiba-tiba wah musuh sudah datang, bruk, ancor. Itu orang Sardis tuh. Cara hidup orang Sardis yang model begitu ternyata masih dilanjutkan dan waktu mereka jadi orang Kristen masih seperti itu. Makanya pemilihan katanya ini sangat spesifik. Bangun. Katakan amin. Bangun, kuatkan masih apa yang masih ada. Ingat tentang kasih karunia Tuhan. Berjaga-jagalah. Haleluya. Mau berjaga-jaga saudara. Ya baik ya kalau mau santai-santai orang kaya sih oke. Tapi kalau miskin masih santai ini bete bingung.
ada bahaya semua, lalu kita santai-santai sih ya kayaknya masih bisa diterima. Tapi ini ancaman kiri kanan atas bawah muka belakang ini, kehidupan model seperti sekarang ini lalu kita tidak berjaga-jaga, bahaya itu. Mari kita bangun dan berjaga-jaga, amin. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga bangun berat. Ya memang, paling enak tuh bangun pagi, setelah bangun pagi apa? Tidur lagi. Paling sedap itu saudara. Combo yang nikmat sekali. Pas bangun, puji Tuhan. Tidur lagi. Sonde kerja, dapat uang. Sonde. Begitu bangun, harus langsung berkegiatan. Demikian dengan iman kita. Puji Tuhan kalau ada berkat Tuhan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan penyertaan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Katakan amin. Puji Tuhan kalau kasih setia Tuhan itu limpah bagi saya dan saudara. Katakan amin. Tapi mari kita terus bangun dan berjaga-jaga. Jangan terlena. Nanti saya lanjutkan, kalau dikasih kesempatan masih sore saya akan lanjutkan tentang berjaga-jaga ini. Saudara. Tapi kita tutup dulu dengan ayat 5. Kita lihat ayat 5. Kalau kita mampu bertindak, bangun dan menguatkan apa yang sudah hampir mati itu, bertobat dan berjaga-jaga, maka kita akan seperti ini. Ayat 5 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Kemenangan yang total. Kita dianugerahkan pakaian putih yang demikian seperti yang dikenakan oleh orang-orang yang menang. Nama kita tercatat di buku kehidupan. Kita masuk sorga dan Tuhan mengaku nama kita di hadapan Bapa di sorga. Haleluya. Bukankah ini penghiburan bagi orang-orang yang berjuang, bagi orang-orang yang bekerja, bagi orang-orang yang bangun dan berjaga-jaga. Kita tidak akan pernah sia-sia. Kita akan mencapai sesuatu di dalam Tuhan. Amin. Jangan mati saudara, tapi tetaplah hidup di dalam Tuhan. Hidup kita di dalam berkat. Amin.